Kejahatan orang berilmu itu jauh lebih dahsyat dari kejahatan orang bodoh, Pak Liman. Dan ini menarik ini. Makanya berilmu itu menjadi perintah agama, tapi jangan berhenti di situ, kan begitu. Jadi berilmu itu harus mampu lebih mencerahkan dirinya bahwa dirinya itu adalah makhluk yang diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sanasan. Pemirsa, bulan puasa ini Sanasan jarang buat konten baru gitu ya, mendaur ulang konten-konten yang lama karena memang ada malesnya ya. Ini kejujuran saya, ada malesnya untuk buat konten. Tapi hari ini saya mencoba untuk mengundang Dr. Syafiq, Dekan Fakultas Hukum UTM ya. Tidak saya ajak untuk ngobrol terkait dengan urusan benar salah tentang hukum, bagaimana aturan dan macamnya. Saya ajak untuk tadabbur dan tafakur terkait dengan pengalaman keilmuannya, pengalaman kedoktorannya. Beda dengan saya ini kan masih belum doktor, masih belum salik, saya itu masih S1 pun masih belum sempurna. Jadi kalau beliau sudah doktor. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam toh. Sebelumnya kita akan sering bicara terkait dengan urusan perhukuman, hukum begini dan macamnya. Kalau urusan itu kan Pak Dokter sudah selesai Pak Dokter, urusan referensinya dan macamnya. Sebelum masuk ke tafakur yang sebelumnya, benar kan nggak Pak Dokter bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan itu sebetulnya definisi benar dan definisi salah itu sebetulnya sangat relatif sekali itu, dan justru kalau dalam konteks struktur sosial itu justru seringkali menjadi pilihan bagi orang-orang yang sesuai dengan pilihannya sendiri dalam konteks membangun perspektif benar dan salah dan ilmu, Pak Dokter. Ya, dalam ilmu pengetahuan tentu kan juga sama dengan kita beragama, sama dengan kita berfikih ya. Jadi ada mazhab-mazhab. Cuma kalau kita udah sampai pada kalau doktor itu Pak Aliman ya, karena tadi sempat disinggung, kalau istilah atau gelar di luar itu kan PhD ya. PhD. Iya, jadi filosofi of doctor kan gitu. Oh, jadi iya. Artinya semestinya kan sudah sampai pada tataran berpikir filosofis, melihat segala sesuatu tidak hanya pada perdebatan yang nampak, ya, tapi lebih pada hakikatnya lah begitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita udah berpikir ke sana, maka sesungguhnya benar dan salah itu ya relatif. Gitu. Yang lebih penting bukan pada benar atau salahnya sebenarnya, tapi impactnya, dampaknya pada kehidupan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan kita itu seperti apa. Itu manfaat ya Pak Dokter ya? Ya, manfaatnya. Pemirsa, ini adalah sebuah penjelasan secara umum terkait dengan urusan sifat ilmu, sifat pengetahuan gitu ya. Jadi kalau sudah doktor dalam apa namanya, istilahnya kan ini filosofi, masuk dalam sebuah hakikat, bukan dalam sebuah pengetahuan. Kita sering kita sering mendengar bahwa ada ilmu, ada ilmu yakin, ada airul yakin, ada hakul yakin, dalam macamnya itu dalam ilmu tasawuf. Di strata keilmuan yang kita pakai pun juga sebetulnya memakai istilah itu ya Pak Dokter, meskipun dalam kenyataannya tidak sama dengan itu Pak Dokter ya. Kalau S1 yaitu apa namanya, kesibukannya bagaimana harus ada referensi dan ada madhabnya gitu Pak Dokter ya. Kalau S3 enggak, ainul yakin ya. Kalau S3. Jadi kalau misalnya kita tarik dalam konteks ilmu hukum misalnya Pak Liman ya, karena saya ada di situ, tapi saya kira semua pohon ilmu itu kan sama. Dari akar yang sama. Misalnya dalam ilmu hukum misalnya itu kan jenjang pendidikannya S1, S2, S3. Nah, kalau S1 itu fokus atau konsentrasinya kan pada istilahnya hukum positif. Ya, atau dogmatika hukum. Ya, dasar tentang, ya, apa yang benar dan salah menurut hukum kan begitu ya. Itu S1 itu. Itu S1. Catat pemirsa, benar dan salah menurut hukum itu S1. Lanjut. Nah, kalau sudah S2 itu kan tatarannya sudah teori, Pak. Jadi lebih pada istilahnya sifatnya tidak pada yang legal lagi atau benar salah lagi, tapi sudah sifatnya pada yang metalegal.
Mitalega. Ya, jadi nilai yang ada di balik hukum positif itu. Hukum positif itu ya. Jadi kenapa kok muncul hukum seperti itu? Apa dasar teorinya? Nah, itu S2 itu. Oh, S2. Wah, itu S2. istidlal dalam istilahnya ya. Artinya kalau dalam dunia fikih atau dunia pesantren itu istidlalnya ya. Dari mana hukum ini diambil, dari mana hukum ini diperas gitu ya, istidlal. Ya. Dan kemudian kalau S3 dan sebelum apa istilahnya itu metafika? Istilahnya mitalega. Ya. Jadi kalau S1 itu kan berbicara yang legal, kemudian naik ke mitalega. Nah, kemudian yang S3 itu kan berbicara tentang nilai. Tentang filosofi. Mitalegal. Ya. Biar saya tahu Pak Dokter. Oke, S2 mitalegal, istimbat istilah yang kalau mau masuk dalam pikiran dan pemahaman saya itu istimbat dan istidlal itu istilahnya metalegal. Lanjut Pak Dokter. Kalau yang ketiga setelah itu strata itu kalau di S3 itu kan sudah tatarannya yaitu yang seperti yang saya katakan tadi ya, kalau di luar itu kan gelar doktor itu namanya PhD ya. PhD. Ya, jadi Philosophy of Doctor. Artinya udah tatarannya tataran filsafat. Jadi kalau di S1 kalau misalnya ilmu hukum nih masih berbicara benar salah menurut hukum, S2 itu sudah berbicara dasar kenapa itu benar, kenapa itu salah begitu secara teoritisnya, dan kemudian kalau udah S3 itu berbicara nilai. Ya, hakikat, berbicara hakikatnya lah, berbicara hakikat filosofinya. Dari hukum. Jadi seperti itu Pak Lima. Saya kira di disiplin ilmu yang lain sama seperti itu. Dan bahkan di disiplin sosial, teknik juga sama ya sebetulnya. Iya, sama dengan ilmu agama kita kan juga begitu. Jadi ada fikih, ada ada syariat, ada tarekat, ada hakikat gitu ada ya. syariat, ada tarekat, ada hakikat. Iya. Pak Dokter, ini kan ini masuk ke tafakur. Saya sudah mendapat penjelasan Pak Dokter tentang masalah bagaimana sebetulnya strata dari sebuah kelas keilmuan yang kita anut selama ini, meskipun itu tidak menjadi sebuah pemahaman secara umum dari banyak orang, tapi ini sebetulnya cara kita untuk bisa memahami terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya kelas-kelas pemahaman dari kesadaran keilmuan dari setiap orang atau siapapun, karena ini bulan puasa Pak Dokter. Saya ajak tafakur. Pak Dokter, melihat yang lebih dekat dengan pengalaman hidup Pak Dokter, pengalaman-pengalaman yang dialami, pengalaman-pengalaman yang dilihat, pengalaman-pengalaman yang selama ini oleh Pak Dokter diteliti, diawasi, diamati, dibaca, dianalisa dengan benar salah secara legal, metalegal, dan filosofi hakikat itu. Perjalanan bangsa ini menurut Pak Dokter ini masih hanya sekedar memakai di mita legal atau di legal, Pak Dokter, yang terjadi. Ya, kita itu kan sebenarnya hanya bisa dipisah di dalam konteks disiplin keilmuan. Dalam kehidupan tentu kita tidak bisa memisahkan itu. Ketiga-tiganya itu harus harus berjalan beriringan, sama dengan kita beragama kan tidak bisa berhenti di syariat. Kita ya harus syariat kita laksanakan, kemudian thoriqoh kita jalani kan begitu. Hakikah juga harus kita selami kan seperti itu, karena itu satu kesatuan sebenarnya. Itu yang bisa dikatakan menjadi kamil ya dalam istilah Maka tidak boleh itu sebetulnya dipisah-pisah Pak Dokter ya. Betul. Harus berusaha berikhtiar untuk bagaimana itu disatukan, meskipun tidak sampai ke situ kan Pak Dokter. Ya memang kan tiap orang tentu punya keterbatasan masing-masing punya kemampuan masing-masing. Tapi kita kalau ingin menjadi manusia yang seutuhnya tentu kan terus harus berikhtiar. Betul. Bagaimana bisa melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang komprehensif, tidak hanya pada benar salah, tidak hanya pada sisi teoritisnya, tidak hanya pada sisi filosofisnya, tapi bagaimana keseluruhan ini kita lihat untuk kemudian kita bisa mengambil kesimpulan begitu, apa yang sebaiknya harus kita lakukan, kan seperti itu Pak Lima. Nah dalam konteks kita kehidupan berbangsa dan bernegara
ya tentu variatif masyarakat, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, cuma memang belakangan itu Pak Aliman ya, setelah keran reformasi itu dibuka begitu, sehingga ada ekspresi kebebasan yang luar biasa. Di satu sisi ada banyak kemajuan, tapi di sisi yang lain itu malah ada banyak kemunduran misalnya, ya, di antaranya di dalam menyikapi perbedaan di dalam kehidupan kita. Nah, itu ada kelompok-kelompok yang kemudian menjadikan mungkin ilmu pengetahuannya atau mungkin mazhab dan pahamnya begitu, itu menjadi penghalang untuk dia bisa hidup berdampingan dengan komunitas masyarakat. Tujuan dari itu ya, dengan komunitas masyarakat yang berbeda begitu, dengan mengklaim diri satu-satunya kelompok yang benar dan yang lain adalah kafir begitu ya, salah dan macam-macam begitu. Kelompok-kelompok takfiri. Ya. Dan itu dalam konteks keagamaan kita. Pak Dokter, ini menarik. Semua yang kita bahas sejak tadi itu sebetulnya dalam kerangka berpikir keilmuan, pengetahuan gitu ya. Kita masih belum masuk ke dalam bagaimana penelitian rasa, kolbu dan yang lain-lain. Tidak bicara itu. Kita semua masih dalam tataran bicara tentang masalah keilmuan, perspektif keilmuan. Pak Dokter, perspektif keilmuan yang tadi stratanya ada 3, meskipun hakikat dan macamnya itu dalam konteks keilmuannya beda kan dengan sebuah rasa. Karena Pak Dokter, saya melihat banyak orang yang sudah master dan dokter bahkan profesor dan macamnya itu justru di sini mempunyai ruang dan peluang untuk menyesatkan banyak orang dengan ilmu keprofesoran dan kedokterannya. Lah, di sini nih bagaimana sebetulnya ketika mau kita mempunyai sebuah jawaban dari konsep benar salah dan istimbat dan juga hakikat dalam konteks itu. Kenapa kok di sini kok justru sering juga mempunyai peluang untuk menyesatkan orang, justru membuat keadaan lebih gaduh dan semacamnya. Kok justru tidak sesuai dengan tujuan keilmuan itu sendiri. Ketika strata itu disatukan kan pikiran kita secara otomatis kan enak-enak saja dan damai-damai saja, Pak Dokter. Nah, ini tuh jadi sembaliknya, gimana menurut Pak Dokter itu? Ya, kembali ke yang tadi Pak Aliman ya. Jadi kadang jenjang pendidikan boleh tinggi, tapi kemampuan untuk menginternalisasi begitu ya, ilmu yang dimiliki itu berbeda-beda Pak Aliman ya. Jadi belum tentu karena jenjang pendidikannya tinggi kemudian dia memiliki jiwa wise yang lebih tinggi dari yang jenjang pendidikannya lebih rendah. Ya, bisa jadi jenjang pendidikannya lebih tinggi tapi malah menjadi hijab yang lebih kuat begitu. Lebih puas betul ya. Untuk menutup mata hatinya dari melihat peristiwa kehidupan secara holistik gitu. Jadi ada yang seperti itu. Makanya memang kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan tidak hanya dari sisi lahiriah tapi juga batiniah. Nah, itu kedua-duanya memang harus berjalan beriringan, Mbak Liman. Tidak bisa kita hanya mengedepankan pandangan lahiriah dengan mengabaikan riyadhah batiniyah begitu. Tapi tidak bisa juga kita menafikan ikhtiar lahiriah dengan memfokuskan hanya pada riyadhah batiniyah misalnya. Harus bisa beriringan harus bersama ya, Pak. Pak Dokter, gini Pak Dokter. Yang menjadi pertanyaan dan juga yang perlu untuk dijawab oleh orang yang sudah mengalami, menjalani dan semacamnya. Para tingkat dokter, para profesor dan macamnya dalam menjelaskan sesuatu tentang masalah logika pengetahuan dalam konteks benar dan salah, ini jelas-jelas hakikat Pak Dokter yang diberikan kepada orang. Ini benar loh. Dalam macamnya, bahkan bagi orang-orang awam itu tidak punya ruang lagi untuk menghindar dari jeratan benar yang dijelaskan oleh para dokter ini. Meskipun dampaknya sebetulnya adalah justru seperti tadi itu. Nah, Pak Dokter ini mengatakan bahwa sepanjang-panjang dan setinggi-tingginya hakikat dalam perspektif ilmu pengetahuan tadi ya, ilmu pengetahuan tadi itu masih bisa masih mempunyai ruang untuk bisa didikte oleh kebatinan dari seseorang, Pak Dokter ya. Iya, makanya Pak Aliman
surat ayat Al-Quran pertama yang diturunkan, Allah itu kan perintahnya kan memang Iqra. Iqra, tapi kan tidak berhenti di Iqra itu. Tapi dilanjutkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, kan begitu. Artinya jangan sampai kemampuan kita di dalam belajar, menyerap ilmu pengetahuan itu menghilangkan jati diri kemanusiaan kita, kehambaan kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Ya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, seringkali disitulah begitu ilmu itu kemudian menjadi hijab seseorang untuk sampai kepada sang penciptanya. Kan begitu Pak Liman ya. Ya, ini menarik pemirsa. Saya sudah mulai mendapat jawaban ini. Sebelumnya kan seolah-olah ketika kita sudah menstratifikasi terkait dengan urusan S1, S2, S3, syariat, tarekat dan hakikat, seolah-olah ketika orang masuk dalam tahapan profesor dan doktor, di situ adalah sebuah hakikat keilmuan yang mampu untuk mengejawantah dan juga bisa untuk menjawab setiap persoalan-persoalan keduniaan. Tapi kenyataan yang sering kita lihat, kita rasakan dari situ, dari ruang ini justru sering turun sesuatu yang menyesatkan dan membrutalkan. Ternyata jawabannya seperti tadi. Artinya Iqra itu justru bisa menjadi sebuah jawaban. Kalau hanya Iqra saja, tidak melanjutkan ke Bismi Rabbik, maka tidak menutup kemungkinan keadaannya akan semakin brutal. Dan hari ini kayaknya Pak Dokter ya, banyak yang justru hanya Iqra Pak Dokter kalau begitu. Betul Pak Liman. Jadi kejahatan orang berilmu itu jauh lebih dahsyat dari kejahatan orang bodoh Pak Liman. Dan ini menarik ini. Makanya berilmu itu menjadi perintah agama, tapi jangan berhenti di situ, kan begitu. Jadi berilmu itu harus mampu lebih mencerahkan dirinya bahwa dirinya itu adalah makhluk yang diciptakan. Jadi bukan ada dengan sendirinya begitu. Nah, karena makhluk yang diciptakan, maka tentu kepandaian, kekuasaan yang dimiliki itu jauh berada di bawah yang menciptakan, begitu. Jadi gini Pak Dokter ya, Pak Dokter ini kuncinya Pak Dokter tadi bilang orang yang berilmu itu terkadang lebih dahsyat kejahatannya, kalau justru kejahatannya bisa lebih dahsyat kalau tidak memakai ilmunya secara benar. Dan sejahat-jahatnya orang bodoh mungkin sekecil-kecilnya orang pinter jahat Pak Dokter ya. Dampaknya Pak Dokter. Kalau orang bodoh ya kan brutal gitu saja. Tapi kalau orang pinter dengan kepinterannya kan bisa banyak orang yang tersesat dan ditipu dan terperdaya Pak. Dan kejahatan yang punya dampak luas itu pasti kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu. Betul. Kalau kejahatan orang bodoh paling hanya 1-2 dampak. Terluka atau sakit gitu ya. Benar-benar Dokter. Dan ini pemirsa, ini tadabbur. Bahwa kejahatan yang berdampak luas itu pasti bisa dipastikan betul ya. Pasti dilakukan orang-orang yang pinter. Betul. Disamakan dengan kayak gini, kalau orang bodoh mungkin bunuh orang bisa pakai celurit hanya satu. Paling ya. Tapi kalau orang pinter membunuh orang pakai misalnya senjata biologis, bisa seluruh negara bisa mati kena. Pakai vaksin. Virus pakai virus ya benar. Ini kategorisasi yang menurut saya cukup jelas menurut saya. Cukup mubayyinah bahasa pesantrennya. Cukup mubin menurut saya. Nah, gini Pak Dokter, ini tadabbur tafakurnya. Jadi Pak Dokter, setinggi-tinggi apapun capaian akademisi, ilmu pengetahuan itu profesor, di atas profesor ada Pak Dokter? Masih ada? Nggak ada ya, profesor mentok ya? Cuma profesor ada tingkatannya itu Pak. Oh masih ada lagi? Ada tingkatannya, tapi sama-sama guru besar. Oh iya. Cuma ada tingkatan kepangkatannya. Setinggi-tingginya strata akademis yang diraih seseorang tidak menjamin itu orang itu justru akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Tidak menjamin gitu Pak Dokter ya. Ini bisa saja, saya sempat ingat juga Pak Dokter, bisa saja masuk ke dalam sebuah kategori man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Betul. Jadi pengertian tadi yang Pak Dokter ceritakan itu kayaknya masuk dalam ruang lingkup penjelasan hadis ini kayaknya Pak Dokter ya. Jadi sebetulnya orang berilmu itu tidak boleh, sama dengan apa yang dikatakan Pak Dokter, tidak untuk merasa terus bersama dan diawasi, muqarabah.
dengan Yang Maha Kuasa agar tidak liar seperti tadi Pak Dokter. Betul. Jadi semestinya idealnya Pak Aliman, idealnya begitu. Orang tambah tinggi ilmunya ya itu tambah berkualitas juga iling dan waspadanya. Iling waspadanya kan begitu ya. Mestinya ya, makanya menurut saya dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang penciptaan manusia itu menurut saya ada 2 ayat yang kita tidak boleh memisah. Tapi kita harus menjadikan keduanya itu satu kesatuan. Yang pertama ada sebuah ayat yang berbunyi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ada ayat yang lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Nah, di ayat yang pertama ini ja'ilun fil ardi khalifah itu dituntut kita menjadi menjadi ilmuwan menjadi manusia yang berkualitas dalam rangka untuk bisa menjalankan fungsi kekhalifahan di mana Tuhan menciptakan kita ke dunia kan begitu. Nah, tapi jangan berhenti di situ karena kalau berhenti di situ kita bisa lepas kendali. Terlena. Ya, makanya harus dikaitkan dengan ayat yang lain yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bahwa Tuhan menciptakan kita ini tiada lain hanya untuk illa liya'budun kan begitu. Jadi menghamba kepada Allah. Artinya fungsi kekhalifahan kita dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang kita miliki itu harus dijalankan dalam rangka untuk liya'budun itu. Untuk penghambaan. Tidak berhenti di sini, tapi harus nyambung dengan di sini itu. Karena kalau berhenti di sini, yaitu tadi akhirnya ilmu pengetahuan punya potensi besar merusak peradaban manusia. Bukan malah memakmurkan kan begitu. Pak Dokter, ini menarik kalau kita urai bersama. Artinya kedua ini ja'ilun fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, kalau ini dikawinkan maka akan menjadi sebuah kesadaran yang utuh bagi manusia dan tidak timpang. Meskipun sepintar apapun, kalau orang sadar terhadap ini kehambaannya, pengabdian terhadap Yang Maha Kuasa, maka orang itu tidak akan merasa bebas untuk berapa saja dengan ilmu, kecerdasan dan kecerdasan dan keilmuannya, Pak Dokter ya. Nah, selama ini kalau kita melihat, kalau kita sadari, kalau kita sedikit merenungkan sebentar saja Pak Dokter, banyak orang yang terabaikan dengan ayat yang kedua Pak Dokter. Kayaknya Pak Dokter ya. Sepakat Pak Dokter. Iya, betul. Ya, jadi banyak seseorang kalau udah dapat amanah misalnya jadi penguasa atau udah dapat ilmu pengetahuan yang tinggi sampai dengan gelar doktor, profesor misalnya, itu kemudian ya sebagaimana yang juga pernah dialami oleh Firaun begitu ya. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian lupa diri begitu. Seakan-akan ya dia yang hebat, dia yang menguasai dunia dengan ilmunya begitu. Jadi lepas istilahnya lepas diri dari bahwa dia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan semata-mata hanya untuk liya'budun. Sehingga akhirnya kekuasaan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki itu lebih banyak digunakan untuk memenuhi ambisi dan kerakusan pribadi, daripada melayani makhluk-makhluk Tuhan di muka bumi begitu, dan daripada untuk bagaimana untuk dijadikan sebuah sebuah alat untuk pengabdian dan penghambaannya. Betul. Iya. Pak Dokter, ini menarik. Sebelum selesai, ini sebetulnya sudah banyak kita fakultas kita. Sebelum selesai, Pak Dokter, Pak Mahfud MD sempat bilang dalam dunia hukum, bahkan itu dia pidato Pak Dokter, dalam dunia hukum yang dilihat, yang disaksikan mungkin yang juga diteliti oleh Pak Mahfud itu antara benar dan salah, antara putusan yang ini bisa dijerat dengan hukum dengan yang dibebaskan sama-sama disiapkan. Saya kalau dalam bahasanya lupa Pak Dokter, tapi maknanya seperti itu, dan itu yang dilihat oleh Pak Mahfud ketika memaparkan dan memberikan pencerahan terhadap publik bahwa ada hal semacam itu yang disebut mafia hukum. Lah ini menurut Pak Dokter apa yang penting untuk dilakukan ketika persoalan-persoalan kebangsaan kita justru aturan-aturan hukum yang terjadi di Indonesia ini masih semacam itu? Apa kira-kira menurut Pak Dokter yang harus dilengkapi menurut Pak Dokter? Ya, memang sistem hukum kita harus diakui Pak Aliman ya, ada beberapa hal yang memang harus dikoreksi karena memberikan ruang
bagi pihak-pihak tertentu yang punya kuasa menjalankan hukum itu untuk istilahnya abuse of power ya, menyalahgunakan kekuasaannya tidak sebagaimana tujuan kekuasaan itu diberikan. Makanya itu memang harus kita perbaiki. Nah, tapi yang lebih penting sebenarnya itu adalah proses penyadaran atau pembentukan kepribadian dari para mereka yang sedang menjalankan kekuasaan di bidang penegakan hukum itu. Ya, karena ya itu tadi, jadi seringkali putusan hukum itu dibuat walaupun di judulnya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi prakteknya itu lebih banyak kadang didasarkan ya pada demi keuangan yang Maha Kuasa. Ya, demi keuangan yang Maha Kuasa. Ya, sehingga akhirnya orang yang melakukan kejahatan yang sama tapi putusannya berbeda. Gitu. Jadi ada yang diputus bersalah dengan hukuman maksimal, ada yang diputus bersalah dengan hukuman minimal, bahkan ada yang diputus tidak bersalah begitu. Dan itu nggak usah jauh-jauh Pak Liman, di kota kita ini di Kabupaten Bangkalan banyak ya waktu begitu. Kasus P2SEM dulu yang ramai ya. Kalau Pak Liman mencermati itu lucu itu dari sisi perspektif ilmu hukum Pak Liman. Ya, jadi tahun berapa itu dulu ya? Sudah agak lama sih. Kasusnya sama Pak Liman. Jadi saya masih ingat betul karena kebetulan karena kita orang hukum ya, jadi kan mengikuti perkembangan kasus-kasus hukum yang ada itu. Nah, itu ada 3 kasus Pak Liman. Kasusnya sama ya, tapi putusannya beda. Tiga-tiganya ini. Artinya putusannya beda. Artinya itu salah satu contoh bahwa antara Ja'ilun fil ardi khalifah dengan ya'budun itu tidak masih jauh Pak Liman. Jadi lebih banyak masih kita mungkin juga termasuk saya begitu. Kita menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada kita, kita mengamalkan ilmu yang dipercayakan kepada kita, itu lebih banyak masih untuk pemenuhan kebutuhan pribadi kita, kepentingan dan kerakusan, ambisinya. Jadi lebih banyak kita masih melayani nafsu dan kerakusan diri kita daripada kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah liya'budun itu. Jadi untuk melayani kebutuhan makhluk-makhluk Tuhan, termasuk berbuat adil kepada para makhluk Tuhan begitu. Coba bayangkan bagaimana kasus yang sama putusannya bisa 3 berbeda. Satu bersalah kena pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun. Yang satunya bersalah kena pasal 3 ancaman minimal 1 tahun, jadi kena hukum 1 tahun Pak Liman. Jadi 4 tahun yang satunya bebas lepas demi hukum karena dianggap bukan perbuatan pidana tapi perdata begitu. Padahal sama ini tapi itu semua kan mempunyai alasan. Oh betul. Mempunyai alasan semua kan Pak Dokter. Itu pemirsa, ini tafakur dan tabur kita termasuk dengan contohnya bahwa sebetulnya permainan itu bisa saja untuk dilakukan kalau kita menjadi hamba dari nafsunya, hamba dari nafsunya bisa saja. Meskipun itu sebetulnya memalukan, tapi itu menjadi kebanggaan. Memalukan kalau kita mau berpikir secara jernih ketika Pak Dokter tadi menceritakan ada satu kasus yang sama justru mempunyai mendapatkan perbedaan perlakuan secara hukum. Ketiga-tiganya berbeda. Ini sebetulnya memalukan, tapi ini membanggakan bagi orang-orang yang memang jauh dari tadi itu, Pak Dokter ya. Pak Dokter, Pak Dokter sepakatnya ketika saya simpulkan bahwa sebetulnya problematika kehidupan berbangsa ini, kehidupan kebangsaan kita, peradaban kita ini sebetulnya titik kuncinya kepada kesadaran tadi, kehambaan kita, spiritualitas kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya menjadi titik persoalan, kunci persoalan. Bukan orang bodoh, bukan orang tidak tahu apa-apa, kan orang pintar banyak Pak Dokter sekarang. Betul, iya. Setuju nggak Pak Dokter kalau kita menyebut justru yang kurang ini sebetulnya rasa muqarabahnya, rasa diawasi Tuhan, kebertuhanannya sebetulnya yang timpang Pak Dokter. Ya betul Pak Liman. Jadi saya sepakat sekali itu. Jadi kita ini sudah cukup lama terasing dari diri kita sendiri begitu Pak Liman ya. Ya, atau kalau menggunakan bahasa Nusantara, kita ini udah jauh dari kepribadian
karakter kebangsaan kita. Sudah jauh dari kepribadian dan karakter kebudayaan Nusantara begitu, sehingga kita ya akhirnya terombang-ambing, tidak jelas mau kemana begitu. Makanya ayo kita tarik kembali ya, kita bangun kesadaran akan kejati-dirian kita sebagai individu maupun sebagai bangsa, bahwa kita punya mandat kenegaraan, kita punya tugas ketuhanan untuk liak budun begitu. Artinya berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik bagi semua begitu ya. Pak Dokter, sebelum selesai, barangkali biar lebih bercorak Nusantara gitu ya. Sebetulnya solusi kebangsaan kita, seperti apapun kebangsaan kita yang sedang kita alami, dan seperti apapun besarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita sebetulnya solusinya ada di kita kurang Pancasilais. Pak Dokter ya, bisa nggak itu bisa disederhanakan begitu? Kurang Pancasila dalam konteks pengertian Pancasila nomor 1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, bisa Pak Aliman, tapi Pancasila dalam konteks nilai ya. Dalam konteks value yang harus menjadi pegangan kita. Bukan Pancasila dalam bentuk narasi 5 sila itu. Bukan Pancasila dalam bentuk narasi dan juga persepsi dan tafsir dari kelompok-kelompok kan gitu. Iya. Jadi kita kurang Pancasila dalam konteks, sebetulnya Pancasila ini solusi kebangsaan kita. Tapi kenapa kehidupan kebangsaan kita justru banyak yang menganggap dan merasakan semakin tidak terarah dalam macamnya? Karena kita sebetulnya sudah tercerabut dari Pancasila kita. Betul. Gitu, Pak Dokter ya. Iya, betul. Dan kita sebetulnya kalau kita lebih ditegaskan lagi, kurang Pancasilais, kurang sempurna kepancasilaan kita. Ya, makanya harus ada forum-forum begitu, atau halakoh begitu daurah, yang tidak sebatas tidak sebatas mengkaji, karena membangun kesadaran kolektif bahwa nilai-nilai Pancasila itu sila pertama ini sampai sila kelima itu bagaimana menjadi kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu Pak Dokter ya. Mau jalan selesai nih Pak Dokter, karena tafakur kita sudah banyak. Insya Allah kalau pemirsa mencermati secara cermat, insya Allah akan mendapatkan banyak pemahaman yang baru, sehingga pemahaman yang selama ini terbatas, mungkin dengan perbincangan saya dengan Pak Dokter Tadubur di sore hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Pak Dokter, pemahaman kita, keterbatasan pemahaman kita, dan banyaknya persoalan-persoalan kita hadapi, dan tergesa-gesanya kita menyebutkan sesuatu, semua itu sebetulnya berangkat dari keberadaan dan keterbatasan kita masing-masing dalam memaknai dan juga membaca situasi dan kondisi. Dan juga persoalan-persoalan kebangsaan ini bisa kita lepas sebetulnya kalau kita kembali kepada Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar kebangsaan dan negara kita. Pak Dokter, silakan, barangkali ada yang mau disampaikan secara singkat terkait dengan persoalan yang kita bahas hari ini sebagai closing statement, Pak Dokter. Saya kira seperti yang tadi kita diskusikan Pak Aliman yang kita bahas tadi, bahwa sudah lama kita terasingkan dari diri kita sendiri. Kita sebagai bangsa terasingkan dari kepribadian bangsa kita sendiri begitu, dari budaya Nusantara kita, dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu sudah saatnya kita kembali pada kejatian diri kita masing-masing, kepada jati diri kita sebagai bangsa dengan falsafah Pancasila begitu, sehingga problem-problem kebangsaan, problem-problem kemasyarakatan, problem-problem keagamaan yang sering kali terjadi selama ini bisa kita selesaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang membahagiakan semua begitu. Ya, karena kita saat ini itu seringkali diliputi oleh kebanggaan yang berlebihan terhadap diri dan kelompoknya, sehingga kemudian cenderung merendahkan dan meremehkan orang lain dan kelompok yang lain begitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang akhirnya kemudian terus meluas menjadi
gumpalan-gumpalan persoalan. Ya, jadi gumpalan-gumpalan persoalan, jadi konflik sosial, disharmoni sosial kan begitu. Oleh karena itu ya kita sudah waktunya lah untuk kembali ke jati diri kita sebagai manusia, jati diri kita sebagai bangsa Nusantara begitu. Saya kira itu Pak. Oke, makasih Pak Dokter. Kembali kita kepada diri kita sebagai khalifah, kembali kita sebagai abid gitu ya. Pada 2 ayat yang tadi Pak Dokter jelaskan sejak awal. Maka kalau kita tidak bersama-sama dan tidak mengiramakan dan membersamakan kedua ayat itu, kita akan tangteng bahasa Maduranya, dan persoalan-persoalan kebangsaan dan persoalan kemasyarakatan kita akan sering timbul karena kita sebetulnya tidak mau mensejajarkan dan juga tidak mau mengawinkan kedua ayat tersebut sebagai khalifah dan juga sebagai abid, sebagai orang-orang pintar, sebagai doktor, sebagai profesor, dan juga sebagai pengabdian dan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita tafakur dan dabur di kesempatan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.